Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Bersama saya Pendeta Aritulus Haryanto, kita akan merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Taburkan Kebaikan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, kita akan berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang menghadap-Mu, hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami, berikan kami kemampuan, kecakapan, untuk kami bisa merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan bahkan kami pun mau untuk turut serta mewujud nyatakan firman-Mu itu di tengah-tengah hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Surat Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 10 yang demikian sabda Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Dunia ini penuh dengan orang baik. Itu yang menjadi keyakinan saya, atau mungkin juga yang menjadi keyakinan kita. Dunia ini penuh dengan orang baik. Buktinya apa? Buktinya kita bisa hidup sampai sekarang, kehidupan bumi masih terus berjalan sampai sekarang, itu juga karena orang-orang baik. Bayangkan ketika di dunia ini lebih banyak orang yang jahat, maka mungkin kehidupan manusia mungkin sudah akan berakhir. Tapi ketika kita masih bisa hidup sampai saat ini, kehidupan semua alam semesta masih berjalan, maka ini membuktikan bahwa di tengah-tengah kita, di dunia ini, jauh lebih banyak orang-orang baik. Tetapi ada orang yang mengatakan bahkan, kalaupun di lingkunganmu, engkau tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Teruslah berbuat baik. Kalimat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau toh meskipun di dunia ini banyak orang baik, dan kalau toh di sekitar kita tidak menjumpai orang baik menurut versi kita, maka jadilah salah satunya. Salah satu apa? Salah satu yang tetap memperlihatkan bahwa kebaikan itu ada. Nah, prinsip ini atau makna ini yang juga dituangkan di dalam Galatia pasal 6 ayat 7-10 yang kita baca tadi. Tentang ajakan bagaimana kita menaburkan itu bukan menabur sebuah kejahatan, tetapi menabur sebuah kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita menabur kejahatan, itu seolah-olah kita kemudian mempermainkan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah sudah mengampuni dosa kita. Allah sudah mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kalau toh kita masih melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak baik, maka seolah-olah pengorbanan yang Kristus nyatakan itu sia-sia semuanya, nggak ada artinya. Jadi yang karya Allah di dunia ini melalui Yesus Kristus, itu seolah-olah kemudian hanya sebuah main-mainan kita saja. Percuma Kristus sudah berkorban, kalau toh yang kita lakukan, yang kita taburkan, bukan kebaikan, tetapi sebaliknya, yang kita taburkan adalah kejahatan. Oleh karena itu, penulis Galatia mengatakan bahwa berbuatlah baik,
Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Selagi ada kesempatan, lakukanlah itu. Tapi persoalannya mungkin yang menjadi perenungan kita adalah, lalu bagaimana ketika orang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita juga masih punya kewajiban untuk berbuat baik? Berbuat jahat itu adalah sesuatu yang di luar kontrol diri kita. Kalau orang lain berbuat jahat, ya biarkan ia melakukan itu. Kalau ia berbuat yang tidak baik, ya bukan berarti bahwa itu melegitimasi kita atau melegalkan kita untuk kita juga berbuat jahat. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan adalah respon kita. Meskipun orang berbuat jahat, kalau kita respon kita, tetap kita menunjukkan perbuatan yang baik, maka yang kita nyatakan juga adalah sebuah kebaikan. Respon kita tidak harus sama seperti tindakan orang. Kita sendiri yang menentukan respon kita. Kita mau merespon seperti apa? Merespon dengan taburan kebaikan? Ataukah merespon dengan taburan kebencian, taburan kejahatan, taburan pembinasaan, dan taburan dendam, dan lain sebagainya? Tuhan menghendaki kita untuk menaburkan kebaikan. Jadi, lakukanlah kebaikan itu selama masih ada kesempatan. Dimanapun, kepada siapapun, kapanpun, selagi ada kesempatan untuk kita berbuat baik, lakukanlah. Jangan menuruti orang lain untuk menentukan respon kita. Prinsip kita adalah lakukanlah kebaikan. Bahkan ketika ada orang-orang memperlakukan kita dengan jahat, jadilah orang salah satu yang tetap merespon dengan kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama berdoa, menyerahkan pergumulan dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah berkarya luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau meneladankan kami tentang kebaikan. Engkau meneladankan kami tentang kasih yang sejati. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak jemu-jemu menaburkan kebaikan. Meskipun orang di sekitar kami mungkin memperlakukan kami dengan jahat, tetapi kamilah yang menentukan respon seperti apa yang kami bisa berikan. Ajar kami dan tolonglah kami supaya kami tetap merespon dengan kebaikan. Sehingga meskipun kami tidak menjumpai orang baik di sekitar kami mau menjadi salah satu yang terus memperjuangkan kebaikan itu di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Tolonglah kami, mampukanlah kami, kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang senantiasa menuntun hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama hendak berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, yang oleh karena fisik semakin menurun, ataupun juga karena pergumulan kesehatan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami terkasih, orang tua kami terkasih. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Saharun, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Sri Istami, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Anak Nasya Lana Putri. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami terkasih Ibu Ira dari wilayah 3 yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami ini dalam segala pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik di dalam setiap proses yang mereka jalani. Sehingga melalui perawatan, obat-obatan, ataupun yang segala upaya yang mereka kerjakan, Tuhan akan menyertai dan menolong mereka. Sehingga semuanya itu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera atas kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami serahkan Bapa sepenuhnya mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa Tuhan bagi keluarga besar Suwargi Bapak Bambang Yudo Suseno, di mana Tuhan telah memanggil Bapak Bambang Yudo Suseno untuk kembali menghadap Bapa di surga.
Kami berdoa untuk Ibu Sri Mastuti dan juga untuk anak-anak semuanya. Kiranya Engkaulah yang hadir menolong mereka, memberikan kekuatan, penghiburan untuk mereka terus melanjutkan perjalanan hidup yang masih harus mereka tempuh. Kami mohon penyertaan Tuhan atas keluarga besar. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap pergumulan yang kami miliki. Kiranya Engkau yang berkenan juga ya Allah, menolong kami di dalam setiap pergumulan yang kami saat ini hadapi. Kami hanya bersandar kepadamu dan kami hanya memohon kekuatan darimu untuk kami bisa menyelesaikan dan menghadapi berbagai pergumulan yang sedang kami alami. Kami naikkan ya Tuhan, doa dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.